Silakan Pak Masta untuk kaitan untuk materi selanjutnya. Oke, jadi di bisnis itu ada teman-teman yang ingin bisnis itu ada siklus. Jadi siklus bisnis itu berbeda dengan siklus ekonomi. Kalau siklus ekonomi akan naik turun gini terus. Kalau siklus jangka panjangnya malah akan ini siklus ekonomi jangka panjangnya. Ini siklus jangka panjang ya. Siklus jangka pendeknya seperti ini. Jadi siklus jangka pendek itu ada di menumpang di siklus jangka panjang. Ini penting sekali. Jadi ini yang kayak gini-gini siklus jangka pendek 3-10 tahun itu, siklus jangka panjangnya 100 tahunan itu ini. Nah, kalau siklus bisnis itu berbeda. Siklus bisnis bentuknya seperti ini. Jadi ada masa perkenalan. Jadi ini istilahnya satu model bisnis itu punya satu siklus. Contoh seperti mungkin teman-teman semuanya tahu. Mungkin teman-teman sekarang tahu kalau di Alfamart ya, semuanya tahu Alfamart atau Indomaret, itu dia model bisnisnya adalah retail yang buka di pusat keramaian. Nah, di Alfamart, Indomaret itu punya satu siklus ini. Dari siklus ini siklus turun dulu. Ini turun, ini naik, puncak, turun. Jadi semua bisnis pasti punya siklus ini. Siklus bisnis. Contoh ya, ini contohnya. Kayak sekarang yang turun itu matahari department store. Ini sekarang lagi diturun, lagi di sekitar sini. Kenapa? Karena model bisnisnya sudah ketinggalan zaman. Jadi matahari cuma jualan di mall, jualan produk-produk matahari. Orang sekarang bisa beli macam-macam online dan lain-lain. Terus sekarang di Indonesia sudah ada merek-merek dari luar yang masuk, sehingga dia akan selesai. Jadi satu punya selesai. Ini pentingnya apa? Buat teman-teman yang punya bisnis, jadi siklusnya ini harus dilihat. Contoh yang sekarang masih bagus itu mungkin klinik kecantikan ya. Jadi klinik kecantikan ini dengan persaingan sekarang mungkin sekarang ada di sini. Masih bisa tumbuh tapi sudah mendekati puncak. Nanti ketika puncak ini harus dibuat model bisnis lain. Kalau enggak pasti akan decline, turun. Pasti akan turun. Dan pada akhirnya akan harus ditutup. Jadi teman-teman harus memperhatikan buat yang bisnis, kalau di siklus bisnisnya yang sekarang itu berada di mana. Kalau sudah di puncak, maka harus dibuat siklus bisnis baru. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu ini orang-orang manajemen bilangnya inovasi. Nah, ini inovasi. Ini inovasi.
Jadi teman-teman kalau contoh bisa apapun, mungkin kuliner dan lain-lain, ini ketika masa kita bikin baru startup, itu kita bikin bangunannya, rekrut karyawan, tahun-tahun mungkin bulan-bulan pertama kita akan rugi dulu. Penjelasannya seperti itu, kita rugi dulu, kemudian kita naik. Nah, bisnis yang bagus itu naiknya ini panjang sekali. Jadi ini naik siklusnya, ini kita akan mencapai untung yang banyak. Kemudian suatu saat siklus bisnis akan mencapai puncak, kemudian decline, kemudian turun. Nah, ketika turun harus dibuatkan inovasi baru. Kalau enggak, ini akan turun dan mati akhirnya. Jadi gitu. Nah, tadi ada pertanyaan bagus dari siapa ya? Dari Zada tadi. Dari Zada. Ada bilangnya, sebentar, kaitan sama bisnis ya? Ya. Sama klinik bisnis apa? Oh ini. Dari Masidu ini kayaknya. Bram, kalau titip modal untuk invest atau bisnis pada yang ahli gimana? Ini pertanyaan apa bukan ini? Bagus, itu bagus. Jadi nanti biasanya di IDA Surabaya itu ada kayak seperti meet the investor. Jadi bertemu dengan investor, nanti teman-teman bisa jadi invest di perusahaan yang sudah bagus, modelnya sudah bagus dan masih tumbuh. Nanti kalau mau teman-teman mau, nanti saya hubungkan dengan kalau ada meet the investor. Iya. Terus atasnya itu kalau bisnis kuliner gimana? Ini uniknya. Jadi bisnis kuliner itu sangat mudah sekali di kopas. Bisnis kuliner itu sangat mudah di kopas. Jadi siklus bisnisnya ini kalau kuliner itu sangat pendek. Ini bisa paling 3 tahun, 1-3 tahun. Oh. Kopi, kafe kopi, kayak abnormal. Banyak sekali. Banyak sekali kan ya. Itu kenapa? Karena mudah sekali diplan, mudah sekali dikopas. Ketika mudah sekali dikopas, maka siklus bisnisnya jadi pendek. Semakin pendek gitu Bram ya? Pendek, betul. Kalau semakin pendek, maka lamanya durasi kita menikmati labanya jadi pendek. Ini penting. Jadi seperti kuliner, bikin restoran, apalagi kayak geprek, kayak kan mudah sekali itu, geprek kan mudah sekali. Geprek terus semacam istilahnya semacam red zona ya, red zona merah gitu ya, red zone. Ya. Jadi kuliner itu siklus bisnisnya pendek, jadi kalau saya tidak menyarankan. Jadi ini kan teman-teman juga saya juga tahu beberapa ada yang sudah buka bisnis kuliner ya. Okay. Jadi memang semakin pendek, terus kita semakin gampang dikopas, semakin pendek. Ini semakin pendek umurnya ya. Ini apakah berkaitan dengan apa istilahnya? Banyaknya kompetitor apa seperti apa? Betul. Jadi ketika kita makin banyak kompetitor, ini satu lapangan ada 100 orang, satu daerah ada 100 orang. Ketika yang main 1 orang, terus semua orang beli, maka omset kita pasti besar kan ya. Nah, ketika yang main ini 10 orang, maka omset kita jadi 1/10-nya. Jadi mudahnya masuk, nanti kita bahas di 5 force quarter. Jadi ada 5 kekuatan yang kalau kita mau invest di bisnis, kita harus memperhitungkan ini, 5 kekuatan. Nah, itu salah satunya adalah kompetisi. Kalau mudah sekali orang masuk, maka siklus bisnisnya jadi pendek. Kalau siklus bisnisnya pendek, maka teman-teman di saat ini sampai puncak
ini harus memaksimalkan untung sebanyak-banyaknya agar BEP, agar balik modal. Kalau ya, Oh, sorry, ini saya soalnya sekalian memasukkan pertanyaannya Hans. ya, Supaya mencegah pendek, tadi Bramasta menyampaikan bahwa profit secepat-cepatnya ya. Nah, Ya. bagaimana dengan ketika dikaitkan dengan ketika sudah puncak dengan cepat, terus bikin inovasi lagi. Nah, bentuk inovasinya itu seperti apa? Apakah inovasi tadi bisa menjadi salah satu jalan keluar? betul. Bagus pertanyaan dari saya dari Hans. Ya, Jadi gitu. inovasi ini itu membuat siklus baru. Jadi inovasi bikin siklus baru. Contohnya retail ya, di Alfamart. Kalau kita kan dulu Alfamart cuma kita bisa beli datang, terus kita beli barang, sudah. Tapi sekarang kan ada banyak layanan, nah seperti itu. Nah, layanan itu bikin siklus baru. Terus sekarang bisa delivery, itu bikin siklus baru. Tapi nanti ketika ada mungkin yang lain, mungkin startup yang cuma bikin gudang, tidak di tengah jalan besar, enggak di pinggir jalan besar, tapi di pelosok, tapi gudang, terus harganya lebih murah dari Indomaret, terus bisa jualan dengan harga lebih murah, delivery gratis, mungkin Indomaret akan kalah. Jadi sekali lagi dilihat siklusnya. Oke. Jadi tadi bisa ya menjawab ya pertanyaan Hans. Inovasi itu macam-macam. Tadi delivery strategi bisa dari yang semuanya ngambil sendiri, karena ada delivery. Salah satunya tadi juga disebutkan pricing strateginya juga dibicarakan. Satu harganya sekian, kita buat harga yang lebih terjangkau dan seterusnya. Itu salah satu inovasi ya. Walaupun sebenarnya menurut Bramasta, kalau bisnis itu kuliner gampang dikopas ya. Jadi tetap tidak disampaikan oleh Bramasta. Itu kalau kebetulan teman yang jadi pendirinya Abnormal. Jadi Abnormal itu sekarang jadi dikopas banyak orang. Jadi, tapi gini Bram, ini kan pasti teman-teman juga sudah ada yang saya sebutkan, sudah ada teman-teman yang terjun ke bisnis kuliner. Nah, ini kan tentunya supaya membuat jangan sampai aku ternyata salah dong dan seterusnya. Ini gimana sih tips-tipsnya supaya mereka tuh tetap survive, tetap bertahan dengan apa? Karena sudah kadung gitu loh, Bram. Oke. Jadi teman-teman yang sudah masuk di bisnis kuliner, maka harus nanti di bisnis pilar. Jadi teman-teman harus satu, omsetnya dimaksimalkan. Jadi setiap hari harus naik terus. Jadi harus naik terus. Jadi ini harus dimaksimalkan, ini sampai ini. Dari titik mulai laba sampai puncaknya harus dimaksimalkan, karena omsetnya harus digenjot terus. Harus banyak promo, terutama promo yang tidak berbiaya. Contoh kerjasama dengan instansi dan lain-lain. Itu caranya banyak sekali, bisa kerjasama dengan instansi, bikin nasi box, bikin promo harga, bikin masuk di itu kan banyak sekali. Nanti bisa kita diskusikan. Artinya masih ada jalan ya, artinya tidak bukan berarti salah langkah, bukan ya, tetap masih ada jalan gitu Bram ya. Ya, yang penting dalam siklus bisnis ini kita itu keluar ketika ini selesai kita laba. Di sini kita laba. Ya. Jadi ketika puncak di sini kita bisa jual, juga bisa, atau nanti kita tutup di sini, tapi kita tetap laba. Kayak gitu. Oke. Nah, terus tadi satu nanti kita bahas di bisnis pilar. Jadi omsetnya harus dinaikkan, biayanya harus diturunkan. Nah, teman-teman ini banyak yang tertipu dengan cashing. Jadi contoh ada bisnis yang kayak Abnormal gitu. Terus hasil franchise yang jualan franchise. Saya banyak teman saya itu yang beliau jualan franchise tapi sebenarnya aslinya rugi. Jadi dari bisnisnya rugi, asli dari bisnisnya rugi, tapi dia bikin penampilan yang wah dan
kelihatan laris sehingga orang-orang beli franchise-nya. Itu banyak teman saya seperti itu. Jadi istilahnya dia membesar gedenya di promosinya ya. Betul. Jadi untuk agar ada korban yang beli franchise-nya. Korban. Jadi kayak Banyak seperti itu. Sedikit ngebluffing padahal produknya itu aja gitu ya. Betul. Padahal secara bisnis dia di sini itu decline atau di sini terus, enggak naik-naik, enggak laba-laba, di sini terus. Tapi dia sudah jual kayak yang dulu 25 juta, 75 juta kayak gitu. Itu tuh banyak yang sudah dijual franchise, padahal rugi. Yang terjadi adalah nggak sampai setahun franchise-nya tutup. Banyak sekali seperti itu. Teman-teman harus waspada. Saran saya kalau mau beli franchise yang minimal 1 miliar. Karena biasanya sistemnya sudah bagus. Ya. Jadi kita cari yang fundamentalnya bagus, manajemennya bagus supaya lebih terpercaya. Itu buat teman yang bisnisnya bisnis franchise gitu ya. Terus terus ini masukan dari Eja ya, mungkin mohon tanggapan. Sepertinya kalau buat teman-teman spesialis yang memang mau fokus praktek, mendingan invest daripada buka bisnis sendiri. Ini gimana pendapatnya Bramasta? Betul, saya seperti itu. Makanya saya tadi kita fokus tadi. Jadi teman-teman yang spesialis lebih baik fokus di satu investasi, contoh properti, di properti terus, atau IKA dan Antia kalau di saham, ya di saham terus. Kalau saya lebih cocok seperti itu, karena apa? Karena di kita sehari itu kan nggak mungkin terus ngurusi rumah sakit, terus ngurusi bisnis kayak gitu. Karena di bisnis itu ada satu kata-kata jadi bagus dari Putra Sampurna yang jadi presiden direkturnya HM Sampurna dulu itu, intinya eat, sleep, dream with your business gitu. Jadi bahasa Jawanya gimana bahasa Jawanya? Maksudnya kita itu sehari-hari itu mikirnya cuma bisnis saja kalau bisnis. Nah, teman-teman kan tentu saja nggak bisa seperti itu yang sudah spesialis dan praktek. Mungkin yang dokter umum masih bisa dan kerja di puskesmas masih bisa, tapi yang di dokter spesialis yang praktek malam, masih praktek malam, pagi di rumah sakit, malam praktek, kan seperti itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi teman-teman lebih baik fokus di satu bidang, di satu investasi, di satu investasi yang teman-teman suka dan fokus di situ. Betul. Oh iya, mungkin ada yang tetap ngotot untuk bisnis ya, tapi ada inspirasi bagus dari Rumah Sakit Hermina. Di Rumah Sakit Hermina itu kan pendirinya dokter, dosen, terus yang dilakukan strateginya adalah dia akuisisi rumah sakit kecil-kecil di daerah, kemudian disatukan jadi holding Hermina. Tapi tentu saja ini butuh perjuangan ekstra, pengorbanan, karena contoh malam-malam harus kerja gitu, ngurus bisnis. Dan apakah teman-teman mau seperti itu ya, itu monggo terserah. Tapi intinya kalau ketika bisnis itu tidak diurus, maka tidak akan maju. Oke ya, Bramasta, ini waktu sudah 1,5 jam. Saya rasa teman-teman ada batasan waktu, tapi gini aja, ini rasanya materi sudah cukup mendasar yang kita pahami. Nah, bagaimana kalau sekarang saya buka, ini teman-teman yang ingin berkonsultasi langsung ya, jadi tidak lewat chat. Bagaimana, Bramasta? Boleh ya. Oke, jadi teman-teman sudah boleh, silakan teman-teman raise hand. Ini sudah ada ini namanya Lilia. Oke, boleh. Kalau sudah angkat tangan nanti saya buka mute-nya. Silakan langsung berkomunikasi, bertanya langsung seputar materi ya, Oke, ini saya buka dulu satu pertanyaan. Oke, silakan. Sebentar. Di unmute dulu. Ini raise-nya kecetek apa gimana ini?
Ya, silakan yang mau bertanya langsung raise hand. Nanti langsung bisa ngomong langsung sama Bramasta, bisa diskusi langsung. Baru satu orang nih. Ayo. Oke, silakan. Tadi mana Lilia? Mana ya? Doni, sebentar. Tadi dia nggak bisa. Coba lah Doni ini. Ya, silakan. Dokter Doni. Tes, udah masuk ya? Belum. Udah masuk. Jancok. Dulu. Bram, mau tanya Bram mengenai siklus ekonomi. Ya. Tadi kan kamu bicara masalah amplitudenya bisnis ya, tingginya puncak sama rendahnya lembah. Sampai sekarang ini gimana menurutmu kalau misalnya ada nggak sih aplikasi yang bisa memprediksi, aku nggak bilang menentukan secara pasti ya, memprediksi tingginya puncak dan rendahnya lembah berdasarkan contoh perhitungan matematik dari siklus-siklus yang telah lalu. Harusnya secara logika kan hal itu bisa dilakukan. Nah, kira-kira aplikasi seperti itu ada nggak, Bram? Atau misalnya ada vendor suatu investment yang menawarkan aplikasi seperti itu, misalnya robot trading gitu, menurutmu gimana, Bram? Oke. Terkait dengan siklus bisnis ya? Siklus ekonomi. Ya, dari Yang mau praktis. kalau di yang biasanya kayak gini-gini itu diciptakan oleh perusahaan investasi manajemen aset buat mereka sendiri. Contoh, ada yang tahu Jim Simmons, namanya apa ya? Mungkin yang familiar kalau di Indonesia kayaknya ada MAGI itu, Bram. Manulife Asset Management Indonesia itu, kalau nggak salah, MAMI. Dan biasanya yang bikin itu pusatnya dari dari apa namanya, dari Manulife pusat. Jadi kalau saya belum pernah lihat ya, mungkin ada yang sudah pernah, tapi saya belum pernah lihat untuk yang dibuka untuk umum. Tapi yang saya tahu tuh seperti Jim Simmons itu pakai teknik ini. Tapi saya yang dibuka umum belum pernah jumpai. Ya, jadi mungkin saya tahu sedikit itu terkait dengan trading. Soalnya disampaikan trading. Jadi kalau semuanya secara matematis, ya secara teknikal bisa dihitung. Kan teknikal itu kan dia melihat berapa tingginya dikalikan berapa volumenya, berapa kenaikannya berapa, itu memang semua kalau dihitung secara matematis masih bisa. Jadi kalau yang tadi Doni sampaikan kaitan dengan semacam robot, itu di dunia trading, terutama di forex itu memang banyak. Kira-kira recommended nggak kalau misalnya untuk contoh misalnya dokter atau yang orang yang sibuk, jadi misalnya praktek pagi sampai malam kan nggak sempat. Kira-kira kalau pakai cara seperti itu recommended nggak, Bram? Kalau ngelihat situasi kondisi siklus ekonomi kayak sekarang ini? Menurutku semua investasi yang apa namanya itu otomatis ya, itu berbahaya. Contoh malah berbahaya. Kenapa begitu? Contoh kita suatu sistem itu kan contoh kita setting ya. Terus contoh ada orang yang setting itu mabuk atau karena orang kan yang setting selalu kan robot trading itu kan kita setting sendiri. Jadi robot trading itu bukan terus dia jalan sendiri, tapi kita akan mengontrol sendiri. Dia ngontrol, tapi kita kasih kasih range-nya. Dan itu seperti itu. Kalau saya kok kurang tepat ya, karena kan itu otomatis, jadi kita tidak bisa mengontrol. Terus saya kok jujur aja untuk trading saham itu tidak begitu menyarankan. Kenapa? Karena kita tuh tidak bisa menilai saham dalam jangka pendek itu mau naik atau mau turun. Jadi harga saham akan naik atau turun itu kita sama sekali tidak tahu. Jadi kok saya tidak menyarankan untuk trading. Gitu. Siap. Apalagi dengan modal yang besar seperti Doni.
Besaran direkturnya Royal, Wak, namanya Dewa. Oh gitu. Nah, kayak contohnya, nanti teman-teman pasti akan ditawari investasi, katanya investasi ya, itu trading mata uang. Pasti banyak yang sudah ditawari atau pernah ditawari. Jadi forex gitu. Kan forex itu money trading ya, dan tradingnya itu bentuknya dengan apa namanya itu margin. Nah, dan itu bisa sangat membangkrutkan, malah bisa menghapuskan tabungan kita. Jadi saran saya kalau ada yang nawari forex langsung diblok atau langsung ditolak. Meskipun teman sendiri yang nawarin ya. Ya, meskipun teman sendiri. Apalagi teman sendiri. Sorry ya, Wak, kamu tak tolak. Apalagi gitu. Jadi karena forex itu apa namanya sangat berisiko, terutama untuk yang dokter ya, karena karena waktunya sempit dan apa namanya itu sangat spekulatif. Gitu. Tapi teman-teman pasti akan ditawari lagi itu transaksi berjangka. Kalau sekarang itu transaksi berjangka tahu ya, contoh jual apa namanya CPO, minyak, emas berjangka itu sangat karena tidak ada apa namanya tidak ada nilai pastinya, jadi sangat spekulatif, sifatnya sangat spekulatif dan bisa membangkrutkan. Jadi teman-teman, saran saya untuk tidak ikut-ikutan seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Bram, pertanyaan kedua boleh, Bram? Sebentar. Ini tergantung moderator. Siap. Bramasta ini tergantung moderator. Sebentar, saya pending dulu karena sini sudah ada 3 penanya berikutnya. Sebentar ya, Dokter Doni, sabar ya, jangan ngambek ya. Cup. Tak tunggu kamu. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Ika. Silakan, saya unmute dulu. Ya, silakan. Halo, Bram. Terima kasih Pak Moderator. Ujungnya, ampun. Pakai ekornya Ika. Ini Bram, mau tanya mengenai yang optimisme dan pesimisme tadi ya, Bram ya. Ini kan kemarin ini kan ada fenomena menarik ya. Kalau kita lihat di US kan kayak data unemployment rate, jadi orang yang pengangguran itu kan tinggi, meningkat. Tapi kayak bursa saham kayak harganya Amazon, Apple, Microsoft itu kan malah nggak turun-turun itu, Bram. Malah naik dari Maret sampai kemarin itu kalau kita hitung itu yang 30%. Nah, kan ini kan karena kalau kita ini kan, kalau saya sama Ika kan modal kan sangat terbatas ya, bukan kayak Dokter Doni atau Dokter Dewa yang nggak ada serinya gitu. Terbatas artiannya ini dia mispersepsi bisa menimbulkan pendapat ini. Jadi kan kita harus memilih, Bram. Kalau yang ditanyakan itu gini, Bram. Situasi sekarang ini kalau dinilai dari siklus ekonomi tadi itu ya, itu termasuk extraordinary nggak sih? Ada kemungkinan kita keluar dari pola siklus naik turun itu atau enggak? Yang pertama itu. Terus ya yang kedua, kalau menurut Bram ya, penurunan yang sekarang terjadi itu masuk siklus yang jangka panjang, jangka menengah, atau yang justru 100 tahunan yang nanti reboundnya itu bakal lama gitu. Oke, kalau ini pertanyaan bagus dari Ambian ya. Kalau menurut saya ya, kemarin itu ada penurunan, jadi itu adalah siklus jangka pendeknya, penurunan siklus jangka pendek. Dan itu ada, kenapa kok aneh gitu? Dari pergerakan sahamnya kok aneh, pergerakan sahamnya dan bursanya di Amerika dan di Indonesia juga aneh. Kenapa? Karena Bank Sentral itu membanjiri likuiditas, jadi kasih stimulus itu. The Fed Amerika itu membeli obligasi kan. Jadi obligasi yang perusahaan sudah listing maupun perusahaan swasta. Jadi obligasinya ini diutangi gitu. Jadi
BI-nya Amerika itu mengutangi perusahaan-perusahaan di Amerika, sehingga perusahaan-perusahaan di Amerika itu punya duit. Ya, jadi gitu. Ketika perusahaan diutangi, dikasih pinjaman Fed, tentu saja perusahaannya jadi tidak ada masalah. Gitu. Ketika perusahaannya diutangi, dia punya duit, maka dia bisa membeli sahamnya sendiri, bisa buyback, sehingga sahamnya turun cuma sebentar. Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Tapi apakah pembelian obligasi atau pemberian utang ini bisa berlangsung selamanya? Tentu saja tidak. Jadi kalau belajar dari decline-nya lost decade-nya Jepang, dekadenya Jepang, itu Jepang di tahun 87-88 kan puncak, terus menurun 88 sampai 90 turun, anjlok, terus kemudian 90 sampai tahun 2000 dia turun terus dan di bursa intinya yang terjadi adalah Fed-nya atau BI-nya Amerika itu tidak akan bisa selamanya memberi stimulus itu, karena ketika harga saham ini dipertahankan tinggi terus gini, maka nanti ketika kolaps, pasti akan kolaps ya, harga saham yang tinggi setinggi apapun akan kolaps, nanti jatuhnya akan dalam. Itu artian. Jadi sebaiknya artian tetap disiplin untuk membeli saham dengan yang murah. Jadi jangan ikut-ikut membeli saham-saham yang orang-orang pada optimis, PER-nya mahal, PBV-nya mahal, kayak gitu. Oke. Itu Antian. Gitu ya Antian, kira-kira sudah jelas Antian menjawab ya. Oke, karena kalau sudah saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini di mute sendiri nih. Oke, jadi tadi Hans sudah lower hand ya, jadi sekarang tinggal ke Iqbal ini. Iqbal masih stay di situ ya. Ini saya gagal fokus sedikit soal ini. Ini lagi diskusi tentang invest saham dan bisnis, tapi ada yang mukbang. Nah itu yang pakai baju kuning tuh mukbang dari tadi tuh, makan terus. Nggak apa-apa. Jadi dia mungkin nitip pesan dan sponsor ini. Oke, saya kasih kesempatan sekarang ke Iqbal ya. Iqbal, saya unmute dulu. Silakan, Iqbal. Halo, Iqbal. Oke. Ya, silakan. Halo, Bram. Apa kabar, Bram? Gua sama Anet. Ya, ini aku mau nambahin yang masalah bot itu loh, trading bot itu. Permasalahan dengan trading bot adalah seperti yang Bram bilang tadi, benar sekali, kita yang harus menetapin range-nya. Kalau naik terlalu tinggi beli, kalau turun terlalu rendah jual. Atau yang jadi masalah adalah kita yang netapin. Lucunya gitu, keputusan jual dan beli itu kadang-kadang kita sendiri, nggak usah bot-botan gitu. Kita sendiri kadang-kadang juga bingung gitu. Apakah aku benar-benar akan melepasnya ataukah aku akan benar-benar membelinya gitu. Nah, misalkan let's say botnya kita setel, kalau harganya naik 25% kita jual gitu. Nah, yang jadi masalah adalah gini, kadang-kadang kalau teman-teman ngelihat di kurvanya di harga saham pakai candle bar ya, itu nanti kelihatan naik berapa persen, habis itu misalkan pagi ini naik berapa persen, terus kayak turun 5%, naiknya misalkan 22,5%, terus turun 2%, terus habis itu naik lagi 20%, terus turun lagi 5%, terus naik lagi 24%. Nah, buat kalian nggak akan melakukan pembelian itu. Jadi lucunya gitu, kalau pakai bot kita pasti akan sering miss. Ini ada good chance nih gitu, tapi karena kita menyerahkan semuanya pada bot, akhirnya kita nggak beli atau kita nggak jual. Bahkan kadang-kadang bisa
bisa rugi besar gitu. Aku pernah baca yang kasus yang paling parah itu apa ya? Aku lupa itu. Kemarin ada kasus rugi 10 triliun bunuh diri. Saya pakai vaksin. Nah, jadi karena diserahkan pada bot, jadi harganya misalkan dia tuh tadi turun. Karena kita misalkan setting kalau 50 turun 50% dijual gitu ya. Nah, kita karena setting 50%, orang ini gitu pas turunnya 40%. Botnya masih belum akan menjual. Habis itu naik lagi 5%, botnya juga nggak jual. Nggak beli gitu. Turun lagi 47%. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya menyebabkan si orang ini benar-benar loss besar sekali. Karena gini, pendapatku kalau masalah saham, kalau kamu nggak beli banyak, kamu rugi gitu. Kalau cuma beli 1 lot, 2 lot, Buat latihan nggak apa-apa. buat latihan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kamu benar-benar mau investing, jangan beli kecil. Kenapa? Iya, kalau misalnya kamu beli, let's say aja, aku lupa sekarang yang bagus apa BCA ya, 28.000. Nyebut merek belum. Ya udahlah. Bentar, intinya kalau menurut aku, kalau aku boleh nambahin ya, mungkin teman-teman di sini masih pada banyak banget yang awam gitu ya tentang investing. Saranku kalian Coba. profiling kalian dulu aja. Kalian tuh sebenarnya apakah kalian itu investor yang seperti apa? Apakah kalian agresif atau kalian itu cenderung pasif? Dalam arti maksudnya agresif itu aku berani high risk dengan high return. Yang penting returnku gede. Atau aku nggak berani lah. Pokoknya aku mau untung dikit-dikit aja, tapi yang penting stabil. Aku adalah gain dikit-dikit. Orang itu karena apa yang berani dipertaruhkan untuk setiap orang, modalnya setiap orang itu berbeda, karakteristiknya setiap orang itu berbeda. Makanya benar kata Bram, tidak semua orang cocok main saham, tidak semua orang cocok main properti, tidak semua orang cocok punya bisnis. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Kalau nggak salah ada tesnya apa tuh namanya? Iya, nanti di-share sama Iqbal deh. Iqbal tuh tahu ada satu tes kayak satu ini yang nanti bisa memprofil kalian. Kalian itu masing-masing orangnya itu secara psikologis kalian itu cocoknya investing yang apa? Apakah yang high risk atau high return, atau kalian cocoknya yang low gitu, yang steady aja. Nah, dari situ baru kalian bisa nyoba gitu menurut aku ya. Dan membuka akun saham itu nggak ada salahnya, tapi kalau kalian itu asal beli nggak punya ilmunya itu susah. Jadi kalau sekarang sih yang tadi di-share Bram itu bagus, tapi saranku kalian harus tetap belajar, minimal harus tahu yang namanya fundamental sama teknikal. Both itu harus tahu ya, tapi kalaupun teknikal itu kalian bingung, fundamental tuh kepegang. Kalau aku, karena aku tuh tipenya megang fundamental banget. Aku yakin harga itu mau ajrut-ajrutan, tapi kalau perusahaan itu performance-nya bagus, kedepannya itu akan bagus gitu. Jadi pelajarin itu. Dan sekarang itu kayak banyak banget deh kayak sekolah pasar modal atau kayak gitu-gitu, kayak cuman bayar 100.000, 200.000 udah sama buka rekening awal sahamnya, dan kalian belajar fundamental. Menurutku fundamental itu penting kalau buat aku. Mungkin ada yang lebih kalau suka trading, teknikal itu penting. Tapi kalau aku, karena aku tipe investing, aku fundamental itu harus kepegang banget. Jadi kayak lihat laporan keuangan, terus itu bisa banget dipelajarin kok. Tapi harus tahu. Jadi sama kayak kalian jadi dokter lah, kalian kan nggak mungkin megangin ngobatin orang nggak tahu ilmunya. Kalian juga kalau mau beli saham, mau investing in something, kalian juga harus tahu ilmunya. Jadi kalian itu kalian mau beli saham kan kamu beli sebagian dari perusahaannya kan. Jadi kalian harus maksudku kalian harus yakin sama yang kalian beli gitu. Yakin nggak kamu mau punya sekian persen, 0, sekian persen dari perusahaan ini gitu. Ya, intinya kenali diri sendiri, terus kenali perusahaan yang mau dibeli seperti apa, lalu kemudian kenali juga seberapa banyak modal yang mau kalian keluarkan untuk investasi di bidang itu. Oh ya, dan ini kalau masih awal-awal kayak misalnya mau beli 1 lot, 2 lot gitu ya. Buat uji coba, oke. Kalian harus benar-benar ngerasain kapan, oh ini aku rugi. Harus ngerasain pakai ya itu rugi selot 2 lot. Rugi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu. Beneran itu
itu kalian akan merasakan, karena kalau kayak gitu kalian akan merasakan, oh ya ini aku rugi gitu, ini aku rugi, dan dari rugi itu kalian belajar. Ini maksudnya aneh satu lotnya blue chip, jadi 1 juta, 5 juta itu kayak. Oh ya nggak, kalian bisa kok mulai beli dari yang murah-murah juga bisa, yang murah dan nggak dan yang murah dan bagus tuh banyak, apalagi kalau yang sekarang kan semuanya harganya lagi pada anjlok. Iya. Jadi kalau di saham kan keuntungan kita ada 2. Yang pertama capital gain, yang kedua dividen. Nah, ntar kalian bisa milih lah. Contohnya kayak Garuda. Kemarin kan ya Garuda tuh kemarin lagi kacau banget lah secara politis, tapi kalau buat memegang sahamnya sih ya senang-senang aja. Gitu. Oke, jadi oke, paham saya dapat poinnya. Tandanya gini, tandanya mungkin pertemuan kita rutinkan saja seperti ini ya. Nanti ke depannya kalau Bramasta ada waktu dan berkenan, bisalah kita mulai membahas. Saya menilai ini pembahasan diskusi ini memang mungkin karena pertama kali dan teman-teman ini kan semangatnya apa ya, istilahnya langsung pingin to the point. Nah ini mungkin besok di diskusi berikutnya gimana sih kalau usul saya kita lebih tertata dari sisi yang tadi saya sampaikan Anet. Belajar dulu fundamentalnya, belajar dulu teknikalnya. Saya yakin juga teman-teman kan pasti juga beberapa sudah mulai menerjun dunia ini ya. Dan mungkin ya, nanti Bramasta bisa memfasilitasi kita. Kalau berkenan. Tadi kita belum bahas ya, tadi belum bahas tentang detailnya saham itu seperti apa, yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa stigmanya itu memang salah satunya, stigma itu memang berawal dari kata-kata main saham, bukan invest saham. Jadi stigmanya itu masih seperti itu ya. Semoga kedepannya investor-investor semakin tambah banyak, terus bisa difasilitasi oleh salah satunya oleh teman kita sendiri Bramasta, itu ya. Teman-teman, jawab satu pertanyaan dari Vile. Ya. Adaptif. Wah, baterainya habis. Oke, sambil menunggu kita lihat ini komentar-komentarnya. Nggak penting nih. Moderator kok kasar sih? Kamu kok juga sih julid sih? Ini pakai itu ya PC ya. Jadi tadi Vile ini kita bisa. Masih bisa nunggu. Oh. Jadi tadi Vile tanya, saya kan masih spesialis baru, apakah saya itu tanya di mana ya? Kalau saya nggak kelihatan. Oh ini kelihatan ini ya. Nah itu finansial dulu atau menstabilkan finansial dulu atau pengen punya usaha untuk istri. Kalau menurut saya tergantung dari peluangnya. Jadi bisnis itu enggak, saya pokoknya hari ini bisnis langsung terus kita bisnis, enggak gitu. Tapi kita cari dulu. Jadi lebih baik Vile cari dulu mau bisnis apa, terus dipelajari dulu bisnisnya, terus syarat-syaratnya dan lain-lain, sehingga ketika nanti Vile sudah masuk di sana itu sudah bisa main dengan bagus, sudah bisa apa istilahnya itu tumbuh gitu. Jadi dari siklusnya ini tadi nanti ininya nggak terlalu dalam, jadi langsung sini langsung naik langsung laba gitu. Jadi bisnis itu nggak bisa langsung langsung bisnis ini gitu, nggak bisa. Jadi harus dipelajari dulu, disurvei dulu, terus butuh apa aja. Jadi tergantung bisnisnya. Kalau sekarang sudah siap, ini persyaratan ini bisa langsung mulai. Nggak harus kita stabil dalam finansial dulu, nggak harus. Itu feeling. Oke, mungkin kedepannya gini, Bramasta, kalau memang kaitannya teman-teman ini kan bertanya bisnis apa ya, mungkin nanti dalam satu kesempatan Bramasta bisa menjelaskan kalau emiten ini, sektor emiten ini apa sih plus minusnya, apa sih kekasannya, jadi bisa. Ya, jadi teman-teman lebih ke arah. Nah, ini ada pertanyaan dari Aldi, ini mungkin bisa dijawab sebagai penutup mungkin ya, kalau kita anggap sudah hampir 2 jam kita sini. Dari Aldi ini pertanyaannya adalah max limit dan max cash-nya, minta penjelasannya dong, kenapa nggak boleh max limit buat saham. Ini maksudnya dia mungkin hanya saham-saham yang syariah saja. Silakan, Bramasta.
Maksudnya gimana ini? Jadi mau maksimum yang boleh kita investkan itu berapa? Oh, Itu berapa? Tuh, kayaknya. Kenapa sih nggak boleh maksimum limit? Apa sih apa resikonya dan seterusnya? jadi maksudnya limit apa? Maksudnya limit pricing atau Saya rasa Kalau ketika di aplikasi Mirai itu kan ada max limit sama max cash kalau misalnya misalnya sekali lagi jualnya itu kan. Nah, kalau yakin saham naik kan kita udah masuk semua aja seperti katanya. paham. Jadi maksudnya maksudnya Aldi, ketika dia Ada melihat pilihan saham itu pergerakannya max cash bagus, sama max limit untuk memasukkan dana kita. Sebenarnya kalau di syariah itu, kalau untuk penggunaan dana, itu kan diberikan fasilitas oleh sama Mirai, kita berhutang kepada Mirai dengan max limit. Nah, kenapa kok di saham syariah itu tidak boleh max limit? kurang bagus. Diulang sedikit Aldi, kurang. Ya, Poinnya apa? Kurang kalau semersek ini. sorry, Oke. mungkin ini sudah agak mendalam, tapi apa nanti saja ya? Nggak apa-apa, Ini terlalu. nggak apa-apa. Sudah kadung tanya soalnya. Jadi kan kalau misalnya di aplikasi Mirai itu kan ada pilihan kalau pembelian itu ada max cash sama max limit. oh trading limit maksudnya. Oh, Ya, betul. limit. Ya, Trading limit itu kan batasan duit kita yang masih bisa buat trading, masih bisa dibelikan saham. Terus hati-hati. kalau di syariah itu dilarang karena kenapa kan nggak boleh utang? Kalau di syariah kan nggak boleh utang. ya, oke. Saya Nanti paham. kalau utang kan ada bunganya, kena bunga margin. Oh, kena bunga, ya. Hati-hati Oke, Aldi. oke. Aldi kan pakai Mirai ya. Mirai saya juga pakai Mirai soalnya. Itu memang hati-hati max limitnya itu nanti dikaitkan dengan hutang. Kalau maksimum cash itu nanti kaitkan sama berapa modal yang ada. Jangan sampai kepencet maksimum limit itu kayak pernah aku sendiri pernah ngalamin. Jadi besoknya sudah ada bunga. Harus cepat dijual itu untuk jangka pendek, untuk trading yang tipe yang scalper. OTD ya. Trading yang tipe scalper On yang day trading. 5 menit dan jadi dia mencari gain semaksimal mungkin. Dia intraday, bukan yang sampai mingguan karena setiap harinya ada. Jadi hati-hati kalau pakai Mirai ada fitur itu soalnya. Saya rasa itu terlalu teknis ya, tapi nggak Iya, apa-apa. terlalu. Tapi itu masukan juga. Ini Terima teman-teman. kasih. Ya oke. Jadi mungkin saya ini kan. Jadi teman-teman rasanya kalau saya nilai ada yang mengarah ke investor, ada yang mengarah ke trader, tapi kok rasanya batas keduanya masih perlu di-clearkan nih oleh Bramasta. Kalau saya rasa ini sebagai pembukaan ini suatu hal yang baik. Teman-teman rasa ketertarikannya sudah sangat tertarik dengan hal-hal semacam ini. Ke depan ya saya rasa ini mungkin Bramasta bisa lebih meng-clearkan dan meyakinkan teman-teman untuk bisa terjun ke entah itu saham, entah itu bisnis, gitu ya. Oke, gitu ya mungkin teman-teman. Saya selaku moderator boleh mengakhiri atau mungkin ada masih teman-teman yang bertanya? Nanti untuk selanjutnya silakan topik-topiknya nanti kita bahas di grupnya yang kita sudah buat supaya lebih terarah. Ini pembukaan saja, sudah sebagus ini antusiasnya. Jadi saya rasa untuk topik-topik selanjutnya bisalah sama Bramasta. Ini makasih banget Bramasta sudah membuka sesuatu yang baru kan. Kita melulu masalahnya kalau bahas di grup kan kalau nggak masalah A, masalah B, masalah ini terutama ini kan masalah yang benar-benar baru. Jadi saya dan antusiasnya sangat baik. Tadi saya lihat responden bisa sampai hampir 60 orang. Oke. Itu mungkin dari saya. Bramasta, terima kasih ilmunya ya. Ke depan kita berharap mungkin kita lebih diskusi yang lebih ini lagi, lebih seru lagi. Gitu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Silakan kita kalau mau bertanya-tanya apa lanjutan mungkin di grup aja atau mungkin Japri dari Bramasta sendiri. Itu ya, saya mohon pamit teman-teman. Ini kalian kita reuni, pamit semuanya. Makasih sekali lagi Bramasta. Terima kasih. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas.